Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Eka Noviana, salah seorang staf pengajar di Prodi DKV Fakultas Arsitektur dan Desain Institut Teknologi Nasional Bandung. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas diberikannya kesempatan untuk memaparkan kegiatan saya sebagai staf pengajar di ITENAS Bandung sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mengajar bagi saya adalah sebuah kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar saya bisa mendeliver pengetahuan saya kepada mahasiswa dengan baik, menjadi mentor dan fasilitator yang mampu menumbuhkan sikap kritis, serta menanamkan nilai-nilai etika dan moral pada mahasiswa agar mereka mampu membangun kesiapan menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh di kemudian hari. Tentunya hal tersebut tidaklah mudah, maka dharma pengajaran bagi saya adalah proses belajar sepanjang hidup. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi DKV ITENAS ini adalah New Media, dengan kode mata kuliahnya adalah KPB 352. Mata kuliah ini memberikan wawasan mengenai new media dari mulai internet, aplikasi handphone, sosial media, games, dan virtual reality, serta dampaknya terhadap masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan desain. Pada mata kuliah ini juga mahasiswa diingatkan kembali akan pemahaman mereka terhadap UI, UX yang mereka sudah dapatkan di semester sebelumnya. Sehingga pada akhirnya mahasiswa bisa mensimulasikan sebuah rancangan new media yang berangkat dari persoalan nyata. Izinkan saya untuk menjelaskan sekilas mengenai RPS dari mata kuliah new media ini, yang mana Ibu dan Bapak bisa melihat pada tampilan layar ini. Adapun mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS, di mana mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa setelah semester 5. Mata kuliah ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa yang tertarik untuk memperdalam media augmented reality dan virtual reality sebagai karya tugas akhir ataupun pengerjaan mata kuliah proyek DKV di semester berikutnya. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 2, yaitu mampu menggunakan berbagai pilihan media, baik cetak maupun digital, serta optimal dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan desain komunikasi visual. Adapun yang kedua, yaitu mampu menemukan dan menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat dan menawarkan solusi kreatif. Mata kuliah New Media ini memiliki 3 CPMK yang di breakdown ke dalam 5 sub CPMK. Adapun korelasi antara CPL padu dengan CPMK bisa kita lihat bersama pada tabel di layar ini, di mana CPL 6 memiliki bobot 40% dan CPL 7 memiliki bobot 60%. Di sini juga bisa dilihat indikator CPL yang tersebar pada setiap CPMK. Ketercapaian pembelajaran mata kuliah ini digambarkan dalam peta kompetensi yang bisa dilihat pada layar ini, dan yang menjadi luaran mata kuliah ini adalah berupa laporan tertulis dan prototipe media augmented reality atau virtual reality. Bahan kajian dari mata kuliah ini adalah sosiohumaniora dan literasi digital. Sosiohumaniora menjadi bahan kajian dari perkuliahan ini karena mempertimbangkan bahwa mahasiswa bukan hanya mahir dari sisi teknis saja, tetapi mereka perlu memahami dampak positif dan negatif dari media yang mereka ciptakan, sehingga mereka bisa secara kritis mempertimbangkan kebermanfaatan yang maksimal dari karya mereka terhadap masyarakat luas, sehingga teori-teori yang disampaikan mendukung ke arah pertimbangan tersebut. Adapun materi pembelajarannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama sejarah perkembangan new media, lalu teori media efek, lalu sosial media teori, teknologi determinism, convergence teori, lalu pengaruh budaya new media terhadap industri tradisional, lalu masa depan new media, dan yang terakhir adalah augmented reality dan virtual reality.
Dan ada 3 jenis tes sebagai bahan evaluasi: laporan, tes tertulis, dan praktek. Adapun yang menjadi bahan pustaka utamanya adalah beberapa buku yang berkaitan dengan new media serta komunikasi massa. Pada awal perkuliahan akan dijelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, kalender akademik yang menyangkut tanggal-tanggal penting seperti ujian dan pengumpulan tugas, sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan diri dan mengatur jadwal kuliah dengan kepentingan lainnya. Selain itu, pada awal perkuliahan akan disampaikan juga mengenai garis besar materi dan kegiatan belajar yang akan berlangsung selama 1 semester. Pada pertemuan minggu ke-1 sampai ke-4, sebagian besar adalah penyampaian teori sehingga peran dosen akan terlihat dominan. Tentunya memahami gaya belajar mahasiswa dewasa ini menjadi tantangan tersendiri agar materi disampaikan bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa, baik secara sinkronus ataupun asinkronus. Menggunakan aplikasi-aplikasi interaktif yang tersedia dalam internet di tengah pembelajaran menjadi salah satu pilihan agar mahasiswa aktif dalam perkuliahan, serta menjadi evaluasi atas proses pembelajaran harian kami. Akan tetapi pada pertemuan minggu ke-5 sampai akhir semester, mahasiswa menjadi pemeran pertama dan kami dosen pengampu bertugas sebagai fasilitator dan mentor. Pada pertemuan ke-5 sampai ke-9, mahasiswa secara berkelompok akan berdiskusi mengenai kasus-kasus yang mereka temukan. Lalu dianalisis berdasarkan teori-teori yang mereka sudah terima pada minggu-minggu sebelumnya. Selanjutnya mempresentasikan hasil pemikirannya. Pada proses ini tentunya keaktifan mahasiswa menjadi hal utama. Bagi mahasiswa yang bukan presentator, mereka wajib menuliskan resume dari hasil diskusi kelas, sehingga semua mahasiswa memiliki tugas dan peran yang imbang. Proses presentasi, diskusi, dan menuliskan resume adalah salah satu bentuk evaluasi hasil pembelajaran. Bentuk evaluasi lainnya dari perkuliahan ini prosesnya dilakukan dari pertemuan ke-10 hingga ke-15, di mana mahasiswa akan diarahkan untuk membuat proyek augmented reality ataupun virtual reality secara berkelompok dengan tema-tema besar yang ditawarkan dosen. Mahasiswa disediakan aplikasi software yang bisa diakses dimanapun mereka berada, tetapi sebelum itu mereka juga diberikan tutorial tentang bagaimana mereka mengakses dan bekerja dengan aplikasi tersebut. Tutorial berupa tangkapan layar dibagikan pula kepada mahasiswa baik melalui e-learning ataupun grup kelas, di mana tujuannya adalah agar mahasiswa yang berhalangan hadir pun masih bisa mengikuti langkah-langkah pembuatan proyek mereka secara teknis melalui tutorial tersebut. Di dalam layar ini bisa dilihat bagaimana kami dosen membantu dan membimbing mahasiswa dalam memecahkan persoalan teknis ataupun permasalahan yang berkaitan dengan konsep tema proyek mereka. Sebagai bentuk apresiasi saya sebagai tim dosen dan dosen lainnya sebagai fasilitator, mentor, tutor perkuliahan ini, kami mencoba mempublikasikan karya-karya mereka ke masyarakat luas dengan bekerja sama dengan pihak luar, salah satunya Grey Gallery Bandung, dengan mengangkat tema air dan sampah yang dikaitkan dengan mitos. Karya bersama ini merupakan digital social game yang berupa augmented reality berbasis GPS. Yang saya tampilkan adalah video promosi di Instagram agar masyarakat datang untuk mencoba game yang kami tampilkan.
Lalu pameran karya augmented reality menjadi kebanggaan tersendiri karena pameran ini sangat sukses dengan mencatat 15.000 pengunjung dalam waktu sebulan. Pameran ini juga sama bekerja sama dengan Grey Gallery Art Braga, Bandung. Kalau yang nggak tahu, lihat gini pasti mikir, ini orang ngapain dah megang HP sambil senyum-senyum sendiri. Wah, belum tahu dia kalau di Braga ada pameran interaktif yang kece banget. Jadi aku lagi di pameran The Red Miller Blood Experience yang diadain di Grey Art Gallery. Nah, yang menarik di lantai 2-nya ada section khusus pameran kolaborasi dengan teman-teman dari ITENAS. Kalau dilihat sekilas seperti pameran lukisan pada umumnya, tapi ternyata kalau di scan, lukisannya jadi gerak-gerak kayak gini. Lucu kan? Tiap lukisan punya motionnya masing-masing. Kamu juga bisa pegang dan bawa motionnya kayak gini. Keren banget deh experience-nya. Pamerannya bertemakan The Great Ocean Story. Jadi cerita lukisannya berhubungan dengan laut. Yuk, yang lagi liburan di Braga, biar nggak ditanya, kakaknya orang Bandung bukan? Mending mampir ke sini. Kita lanjutkan lagi ke presentasi berikutnya. Lalu dari perkuliahan ini beberapa mahasiswa yang benar-benar tertarik untuk mengembangkan pengetahuan teknis dasar mengenai augmented reality ataupun virtual reality sebagai new media akan berminat untuk ikut dalam proyek pengabdian masyarakat dosen. Misalnya yang telah kami buat yaitu adalah pembuatan media pembelajaran berbasis augmented reality bagi anak SD mengenai sistem tata surya. Mahasiswa dalam proyek ini bersikap aktif ya dalam desain buku, sedangkan augmented reality karena ini sifatnya sangat kompleks, melibatkan 3D objek-objek 3D sehingga peran dosen di sini agak lebih dominan. Lalu selanjutnya adalah proyek penelitian. Jadi proyek penelitian yang saya lakukan masih terus berkaitan dengan new media, dan proyek penelitian yang saya lakukan adalah Museum Maya Indonesia yang bersifat imersif dengan menggunakan teknologi virtual reality dan metaverse. Proyek penelitian ini masih terus berkembang, namun publikasi sudah dilakukan secara bertahap. Salah satu publikasi yang pernah dilakukan adalah dibawanya ke International Conference yang ada di Wiesbaden, yaitu conference informatik yang berkaitan dengan digital heritage. Lalu publikasi yang lainnya dari hasil penelitian ini adalah bentuknya press conference karena melibatkan banyak pihak
yaitu selain dosen dan mahasiswa tapi juga dari pihak universitas di luar negeri. Izinkan saya untuk memutar video dokumentasi press conference tersebut. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Grey Art Gallery, lalu kepada Profesor Edwan, lalu Profesor Ulipang, lalu para media, tak lupa Mas Peter, lalu para mahasiswa dan para tamu undangan lainnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mencoba hadir di dunia maya, baik secara untuk sementara waktu ini kita hanya bisa menggabungkan metaverse antara virtual dan layar AR ya. Mungkin Bapak dan Ibu dan para tamu undangan lainnya bisa mencoba-coba QR code yang tersedia dengan klik, lalu di situ ada Zoom. Di situ kita bisa merasakan bagaimana dunia ini bisa berlipat-lipat seperti yang ditulis oleh Bapak mohon maaf kalau saya lupa ya, Pak Profesor, mungkin di sini ada Bu Ocha yang bisa membantu saya ya. Yasraf Amir William. Ini adalah salah satu bukti bagaimana dunia bisa dilipat ya. Izinkan saya menjelaskan dua proyek kerjasama antara dosen, mahasiswa dengan pihak internasional dan pihak industri. Ya. Kedua proyek tersebut mencoba memanfaatkan teknologi media yang relatif baru, yaitu VR, Metaverse, dan Augmented Reality. Baru di sini artinya baru bisa digunakan secara massal ya, karena di dunia militer dan di industri besar teknologi ini sudah lama digunakan, terutama di barat. Memain Museum Maya Indonesia di mana kita sekarang sedang berkumpul merupakan kerjasama secara internasional antara Prodi DKP ITENAS yang diwakili saya dan 25 mahasiswa. Di sini ada beberapa yang hadir, ada Aloysius, ada Richie ya. Bersama Braunschweig University of Art Germany, lalu yang sekarang sementara dari Braunschweig University of Art itu diwakili oleh Profesor Edwan dan Profesor Ulipang, dan satu lagi yang sedang mau bergabung adalah salah satu perusahaan IT dari Dubai yang akan membenarkan semua proses ini supaya lebih lancar dan bisa diakses oleh banyak orang. Sedangkan proyek AR, The Invisible Unseen, atau sekarang yang akan mau kita diskusikan adalah kerjasama antara Prodi DKP ITENAS yang diwakili saya dan 15 orang mahasiswa bersama Grey Art Gallery dan Peter Rian dengan karyanya Red Miller. Memain bertujuan untuk menyelamatkan atau menginventarisasi kekayaan budaya baik tangible ataupun intangible yang bisa saja punah ya, misalnya Gunung Padang atau lukisan gua di Sulawesi. Sebenarnya ini ada 4 ruangan lagi yang bisa diakses, tapi dikarenakan kami yakin pasti ini akan susah untuk diakses oleh banyak orang, jadi kami tutup supaya acara ini bisa lebih lancar. Inventarisasi secara digital dan imersif. Sedangkan AR Project bertujuan untuk mengangkat kegelisahan terhadap kondisi lautan dengan menggunakan media augmented reality. Kedua media tersebut memperlihatkan bagaimana media AR dan VR bisa dimanfaatkan dalam dunia seni sebagai media untuk mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat luas dengan cara mengajak orang untuk berinteraksi dengan karya seni tersebut ya, dan tentunya lebih imersif. Kedua proyek tersebut adalah usaha kami untuk bersiap diri menghadapi perilaku berkomunikasi ya yang oleh teknologi komunikasi yang semakin pesat.
Presentasi hari ini pun membuktikan bagaimana 3 layer dunia ya bisa berfungsi sekaligus, antara nyata, AR, dan virtual. Terima kasih sekali lagi, yang banyak ya kepada Gray dan kepada HBK yang sudah mewujudkan proyek-proyek ini bisa mewujudkan proyek-proyek ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya semua. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan kegiatan Tridharma saya sebagai staf pengajar di Prodi DKP ITENAS Bandung. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari pemaparan saya ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.